Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing Dharma yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Badra Satyani dengan tema pengaruh sila kelima Pancasila Buddhis. Umat dipersilahkan untuk berdiri dan bersikap anjali dan saling berhadapan karena suhu CNI akan memasuki ruangan. Umat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan tuntunan Dharma dari Bante, marilah kita membacakan Parita Aradhana Dhamma Desana. Marilah kita memohon tuntunan Dharma kepada Bante. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Damang Anukampimang Pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya, memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Tak enak sekali ya lihat sendiri di TV ya. Saya tambah gugup aja. Baik, saya mengundang Anda semua kembali kita bersikap anjali. Kita sama-sama mengagungkan para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, dan seluruh para pelindung Dharma. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Wusang Shen Shen Wei Miao Fa, Bai Qian Wan Jie Nan Zhao Yu, Wo Jin Jian Wen De Shao Chi, Yuan Jue Ru Rai Zhen Shi Yi. Dharma begitu luas dan dalam tanpa batas, keindahannya tiada tara. Sangat sulit bertemu dengan Dharma, walau telah ada berjuta kalpa. Sekarang, di saat ini, aku bertemu dengan Dharma. Aku bertekad semoga dapat menyelami Dharma dengan sempurna. Ikutin apa yang akan kami bacakan. Terpujilah Guru Buddha Sakyamuni. Terpujilah Guru Buddha Sakyamuni. Terpujilah Guru Buddha Sakyamuni. Selamat pagi, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Amitabha. Terima kasih. Ya. Itu TV-nya nggak bisa dipadamkan ya? Saya melihat banyak orang hari ini datang ya. Ini soundnya agak sedikit apa bahasanya? Berdengung ya. Tolong diatur sedemikian rupa. Hari ini yang ikut wisudi angkat tangan. Dari sekian banyak hanya sekian ya. Sisanya ngapain? Sisanya sudah ya?
Oh sudah ya. Oke. Kelak ya, kalau kita ada waktu ketemu pas, misalnya boleh ya, kita ambil satu momen pengulangan sila. Anda kan sudah upasaka upasika, ya. Jadi kelak mungkin dari pengurus boleh aturin untuk pengulangan sila dengan arti menuntun kembali ya sila-sila yang telah Anda ambil. Ini tambah lama kok tambah ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang Pancasila. Pancasila bukan yang umum ya, tapi ini yang di Buddhis. Biasanya secara umum kita sering mendengar kalau membahas tentang Pancasila Buddhis ini dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Benar? Betul? Tapi kali ini saya balik. Saya bahasnya dari sila kelima, keempat, ketiga, kedua, dan kesatu. Kenapa demikian? Mari kita mulai. Sila kelima itu tentang apa? Tentang apa? Anda ini ribuan loh yang buka suara, hanya 2 orang loh. Coba sama-sama sebutin, sila 5 tentang apa? Ini kayak ujian anak SD aja ya. Tentang minuman keras, habis itu tidak melemahkan kesadaran, tepatnya itu. Sila kelima berbunyi, aku bertekad melatih diri untuk menghindarin, tidak menggunakan, memakan makanan atau minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Secara esensial, sila ini mengajarkan tentang pengendalian diri, menjaga kewaspadaan, menghindari perbuatan yang dapat menurunkan, mempengaruhi, merusak kesadaran yang pada akhirnya mengarah pada perilaku yang tidak sehat, merugikan diri sendiri hingga orang lain. Segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kesadaran umumnya, ini kita semua sudah tahu. Saya dari SD sampai sekarang sila kelima ini nggak berubah. Memakan makanan, minuman yang memabukkan, menurunkan kesadaran seperti alkohol, obat-obatan atau zat lain yang merusak pikiran dan tubuh. Ini sering terdengar. Kalau di sila 5 itu kan lebih mengarahkan ke minuman keras, obat-obatan atau zat-zat lain yang menurunkan kesadaran. Ada orang yang mengatakan begini, Suhu, rokok itu tidak termasuk di sila kelima. Tetapi saya yakin Anda ini semua orang cerdas, Anda ini semua orang bijak. Pasti handphone digunakan bukan untuk chat saja, bukan untuk nonton TikTok saja, ya kan? Bukan hanya post di IG saja. Pasti Anda cari dong sumber-sumbernya. Rokok itu, tahu nggak berapa bahayanya? Saya tanya dulu, ada yang merokok nggak di sini? Nggak berani nunjuk ya? Nggak ada yang berani tunjuk tangan ya? Yakin kalau di vihara nggak ada yang berani tunjuk tangan. Coba kalau di luar vihara, saya merokok Suhu. Merokok itu bahayanya, saya contoh saja papa saya. Papa saya bukan perokok. Papa saya dari kecil sehingga dia sampai usia hari ini 84 tahun tidak pernah memegang rokok. Tetapi di tahun 2017 atau 2016 saya lupa, dia mengidap penyakit virus paru-paru. Awal saya berpikir karena dia bekerja menghirup debu. Ya, jadi nggak lama setelah dia diperiksa lendir yang keluar, itu adalah berhubungan dengan asap dari rokok. Ternyata papa saya itu berteman dengan lingkungannya itu adalah merokok. Ya, ini orang yang tidak merokok. Oke. Yang kedua, adik saya. Jadi dia punya anak, dia suka merokok. Ternyata dia mempengaruhi diri dia sendiri,
Karena kenapa? Sering batuk, ya, sering batuk, banyak lendir. Hasil dari mana? Rokok. Banyak penelitian yang menjelaskan tentang rokok ini. Tetapi kita sering menolak, bukan kita ya, Anda. Nah, saya kan nggak merokok. Nah, ya. Anda ini sering, kalau yang namanya merokok, saya pernah ada satu orang bekerja, dia datang ke vihara bantu untuk membersihkan vihara, bla 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 bla. Tidak lama kemudian tangannya gemeter. Dia gemeter, ini beda ya, saya gemeternya gugup menghadapin ada. Dia gemeter, saya tanya, belum makannya? Sudah suhu. Lalu kenapa tanganmu gemeter? Saya belum merokok suhu dari pagi. Saya bilang, oke, silakan. Akhirnya dia cari tempat merokok. 2 batang. Setelah 2 batang, gemeter tangannya hilang. Dan dia mengatakan sama saya, kalau sudah merokok itu suhu, otaknya baru jalan. Saya nggak merokok, otak saya jalan kok. Ya kan? Ada yang tidak merokok, otaknya jalan nggak? Bukan jalan tuh berjalan kaki, bukan ya. Maksudnya masih bisa berpikir. Beda dengan mereka yang kalau merokok baru bisa berpikir. Efeknya kan luar biasa. Waktu SD, waktu sekolah, apakah kita merokok sehingga baru bisa dapat belajar? Kan enggak. Ya, ini salah satu hal yang sangat mempengaruhi cara berpikir. Lalu yang kedua tentang minuman. Minuman keras. Saya begitu ada materi ini, sudah ada 2 orang. Ya, pagi ini ada 2 orang yang memesan. Suhu, tolong dibahas lebih jauh tentang minuman keras. Memang unik ya, kalau bahas sila 5 ini, sila 4, 3, 2, 1 nggak bisa selesai. Tapi ini penting. Dikatakan, Suhu, kalau minum saja, nggak mabuk kan nggak apa-apa. Ada setuju? Ada setuju? Setuju ya? Berarti Anda sering minum tidak mabuk ya? Hanya keseringannya. Ayo ngaku. Pernah nggak pikir masa depan? Maaf. Zaman dulu, purbakala, waktu saya masih indah seperti Anda. Paham ya? Masih cantik seperti Anda, masih muda seperti Anda, saya pernah merasakan. Enak memang. Benar gak sih? Alkohol itu enak bukan? Enggak ya? Siapa bilang enggak? Angkat tangan. Pura-pura, tak percaya saya. Minuman ini, saya contoh lagi, saya bukan mau menjelekkan papa saya ya. Tapi saya ada contoh nyata. Dan dia memesankan kepada kami. Anaknya 4 orang. Dia bilang 1 sudah aman, yaitu saya. Tidak mungkin dia bilang saya akan mengikuti jejaknya. Tinggal 3 orang. 1 cowok, cewek, cowok. Berarti masih ada 3. Kenapa Bapak saya mengatakan demikian? Dia baru merasakan setelah 10 tahun yang lalu akibat efek dengan minuman beralkohol. Sedikit aja. Setiap malam dia pulang kerja minumnya sedikit. Efeknya ketika dia tidak minum, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Pengaruh dari mana? Coba Anda bayangkan, saya tidak minum, saya bisa bekerja dengan baik. Anda yang tidak minum dapat bekerja dengan baik. Kita selalu mengambil satu sisi yang dimana kalau menguntungkan kita. Contoh lagi, ada yang mengatakan suhua beyang, walang cok kanga, paham nggak? Orang Medan, orang Sumatera yang bisa bahasa Hokkien, walang cok kang ping iu kalian lim walang bowling paise. Perlu diterjemahin? Perlu ya? Suhu, kami kerjain nih kadang-kadang ketemu dengan kolega, ketemu dengan teman. Mereka minum, kita mau minum, harga diriku jatuh. Apalagi anak cowok. Kan selalu ditantang. Tampuk saja, sedikit saja. Tapi Anda tahu enggak? Sedikit aja kenikmatannya itu loh. Kecanduan untuk minum terus loh. Jujur. Di sini yang siapa setiap hari minum?
Enggak ya? Bagus. Berarti Anda mulai mempraktekkan ajaran sila kelima ini. Kenapa? Minuman beralkohol ini mempengaruhi otak. Saya rasa Anda bisa carilah pengaruhnya kalau minuman keras ini efeknya apa, akibatnya apa. Saya rasa Anda lebih tahu dari itu. Ya. Selanjutnya, kalau kita sudah semoga mudah-mudahan Anda tidak menggunakan zat obat-obatan di luar yang dilarang oleh negara. Yang dilarang oleh negara biasanya sudah otomatis pasti akan dilarang oleh ajaran. Dilarang oleh agama. Ya, obat-obatan itu seperti narkoba dan sebagainya, saya rasa Anda sudah tahu, semoga Anda tidak melakukan, tidak perlu tes. Anda yang tidak merokok tidak perlu tes. Anda yang tidak minum tidak perlu tes. Anda mau tes yang bergas ya, banyak minuman gas, coba itu aja. Minum 1 botol, saya mau lihat lambung Anda bagaimana. Ya, kita harus memikirkan ke depannya, kita harus memikirkan masa depan itu. Saat ini, sekarang ini, iya, kita tidak merasakan efeknya terlalu cepat. Tetapi kalau secara rutin, berulang terus, itu pasti ada efeknya. Membahas sila kelima ini untuk zaman sekarang, ada lagi salah satu perilaku yang menurunkan kesadaran. Bukan salah satu, ada 2. Ayo, apa? Apa? Apa tadi? Ada yang ngomong gak berani lagi. Ayo ngaku. Apa lagi? Game. Siapa sini main game? Kok Anda gak jujur ya? Satu lagi adalah judi. Game dan judi. Di tahun 2020, anggap 2020 sampai 2022 masa kita menghadapi pandemi. Masa di mana kita semua lebih banyak dirumahkan. Masa di mana kita sering menggunakan handphone, di mana masa kita banyak meluangkan waktu untuk memegang handphone. Alhasil banyak sekali anak muda kita, anak remaja kita kecanduan game. Anda boleh carilah ya di YouTube, di internet, di Google, bagaimana kecanduan main game. Awal pertama saya tidak percaya. Masa sih main game itu bisa kecanduan? Saya tes main game. Tapi saya nggak bisa main game seperti kalian yang tembak-tembakan, yang mobil-mobilan, tak bisa saya. Saya mainnya yang itu di aplikasi Line, tahu ya Line? Kan ada Line Bubble ya. Saya sampai dibilang suhu itu orang purbakala main. Ya nggak apa-apa lah saya jadi orang purbakala tak apa. Saya hanya ingin membuktikan. Ternyata benar. Begitu main level 1, level 2, level 3, semakin nanjak. Begitu dia kan hanya 5 kali, nyawanya hanya 5. Nyawa saya sih enggak 5 ya, lebih kali ya. Dia nyawanya hanya 5. Begitu ini 5 selesai, udah mulai kesel. Harus nunggu setengah jam, 30 menit baru dapat 1 nyawa. Berarti 5 nyawa, 30 kali 5 harus berapa jam? Anda bayangkan saya harus nunggu sekian lama untuk dapatkan 5 nyawa ini. Karena nunggunya kelamaan, saya cari akal, saya cari tahu gimana cara dapatnya. Ternyata harus beli. Nyawanya harus dibeli. Benar gak sih? Benar gak sih? Benar gak? Ngakulah. Jangan biarkan diriku terjerumus sendiri. Mari kita terjerumus sama-sama. Setelah beli 5 nyawa harganya 50.000. Saya kali 50.000, saya bisa beli nasi padang 3 bungkus. 1 kali beli dapat nyawa begitu banyak. Namun esoknya mati lagi, karena saya mau klik lagi. Nah,
Kita bayangkan, itu permainan zaman berapa? Itu 10 tahun punya permainan. Waktu saya kuliah di 2014 itu sudah ada. Karena kita waktu saya kuliah menggunakan LAN untuk komunikasi di kelas. Dan itu ada, berarti itu 10 tahun yang lalu. Itu saja bisa membuat saya turun kesadaran saya, tidak tahu diri, bisa beli nyawa dengan harga 50.000. Coba Anda bayangkan kalau beli Coca-Cola, beli Sprite, udah berapa banyak minuman yang bisa kita minum rame-rame. Beli Indomie aja deh, mie instan. 50.000 beli mie instan, beli biskuit, Anda bisa pindah patah untuk Katina. Kenapa harus beli nyawa orang? Benar nggak? 50.000 hari ini Anda duduk bisa bagi 5 orang, 1 orang 10.000 berdana paramita untuk vihara. Bahkan saya pernah kejadian main game itu bisa dijadikan, saya misalnya Anda bantuin saya main game. Saya dapat uangnya. Kalau demikian, apakah itu bukan taruhan? Saya lagi cari tahu permainan apa yang bisa menimbulkan sekali main game bisa menghasilkan uang. Taruhan. Saya pernah keponakan saya lagi main game. Dia bicara sendiri. Saya bilang sama mama saya, "Mak, kayaknya kamu punya cucu udah mulai stres deh." "Kenapa?" "Ngomong sendiri." "Enggak, coba lu lihat telinganya." Ternyata ada alatnya lagi ngomong sama temannya di online. Begitu saya ngomong sama dia tangannya main, dia ngomong sama kamu, tapi tangannya main. Saya tanya Anda dulu, saya di depan dia anggap saya nggak ada. Tetapi dia lebih nyata temannya yang ada di handphone dia. Dan dia luar biasanya bisa bantu teman dia main sampai bisa dapat 5 juta. Ngiler nggak? Ngiler nggak? Iya kan? Saya juga ngiler. Siapa sih nggak ngiler? 50.000 aja ngiler, apalagi 5 juta. Tapi efeknya ya main game, judi, efeknya apa? Kita naik ke sila keempat. Sila keempat tentang apa? Sila keempat tentang apa? Apa? Ya, mulai belajar berbohong. Mulai belajar berkata yang tidak jujur. Mulai berkata hal-hal yang tidak baik. Kita ambil yang gampang aja deh. Masalahnya di sini kita nih ya, Anda maupun saya ya, kita kadang-kadang tuh nggak mau jujur. Pernah nggak minum tuh sampai mabuk? Ada ya, saya ada suhu tapi nggak berani ngomong, nanti ketahuan sama suhu. Zaman dulu saya pernah, sayanya yang dulu pernah. Anda tahu, alhasil saya ngomongnya ngelantur. Kita nggak usah ngomong sampai harus minum minuman keras. Saya pernah sakit, panasnya itu 40 derajat. Waktu itu usia saya masih muda sekali, 16 tahun. Jadi waktu panas, saya mulai berbicara yang tidak-tidak. Saya bilang sama mama saya yang cerita. Waktu itu mama sampai nangis. Saya bilang, "Kenapa mama nangis?" "Karena kamu bilang gini, 'Mama, dadah, bye-bye. Sampai ketemu ya, Ma. Saya sudah mau naik perahu itu. Nanti mama ketemuin saya aja di sana.' Jadi gimana saya bisa bangun? Saya pukul kamu loh. Pukul, 'Ayo, kakoi cai, ayo cepat bangun. Bangun, mata buka. Tapi saya nggak tahu yang di depan saya itu siapa. Dengan demam saja itu sudah mempengaruhi kita berbicara, mempengaruhi cara berpikir kita sudah tidak bisa. Apalagi sampai kalau kita menggunakan, kita kecanduan, kita terus-menerus melakukan melanggar sila kelima ini. Kalau sudah mabuk, otomatis. Kalau kita sudah main game, sudah berjudi, kita akan berbohong. Dulu Anda ada nggak yang tahun 76 lahir?
Saya harus tanya, karena kenapa? Saya mengambil kehidupan saya ya, karena saya nggak tahu kehidupan Anda. Kita dulu waktu main gunduk, tahu nggak gunduk? Guli. Saya mahir main guli. Ya, saya mahir. Setiap kali main gunduk saja, kita taruhan. Begitu kita petik manggar, kita dapat. Kita buka lagi. Itu saja, main itu saja dari perkataan sekali tarik untuk tembak ditumpukan guli, gunduk itu, nggak kena, apapun berani disebut. Apapun berani diucapkan. Ya, kita gagal melakukan sesuatu hal. Kita gagal melakukan sesuatu kegiatan. Kita menggerutu. Kadang-kadang bisa ya, saya rasa Anda coba renungkan. Saya rasa coba Anda pikirkan. Ketika sesuatu hal yang kita lakukan tidak berhasil, ada sesuatu umpatan yang keluar dari ucapan kita. Kita nggak minuman aja, minuman keras. Kita nggak kecanduan judi, kita nggak kecanduan dari game. Kita tidak merokok yang menurunkan kesadaran. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang kita lakukan tidak berhasil aja, kita bisa mengumpat. Kita bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Anda semua pekerja, Anda semua menghadapi begitu banyak orang. Anda harus setiap hari bersama dengan orang lain. Kami juga bersama orang lain, kami juga bersama Anda. Tetapi tidak setiap hari. Kami melayani orang juga, tapi selalu berbeda. Bagaimana dengan Anda yang selalu bertemu dengan orang lain? Makanya menjaga kewaspadaan dalam pikiran kita, hati kita itu penting. Kita nggak minum minuman keras saja, tidak mabuk saja, kurang tidur saja deh. Anda pernah nggak mengalami kurang tidur? Kalau sudah kurang tidurnya gimana sih? Marah-marah kan? Betul kan? Marah-marah, ngoceh, ngomel. Jadi kalau lain kali ada orang yang ngoceh-ngoceh, bos Anda ngoceh, marah, menggerutu dan sebagainya, anggap dia kurang tidur. Tenang dunia kita. Kalau enggak kasih aja air mineral. Mungkin kurang minum air. Ya. Jadi untuk sekarang bukan hanya terpengaruh karena dari makanan atau minuman. Kita sering kecanduan, kita sering selalu sila kelima ini sering mau dibilang langgar, gak enak hati ya. Selalu sering melakukan tidak sesuai dengan sila kelima. Ya, makanan yang tidak patut kita makan, hampir setiap hari kita makan. Mengulang. Kita tahu efeknya, kita tahu itu tidak baik, kita tahu itu merusak kesehatan, tapi kita masih mau. Gak usah jauh-jauh. Di tahun 2005, tanggal 31 Desember saya sampai di Ekayana. 1-2 tahun kemudian saya diperiksa. Saya punya empedu, itu ada batu atau apa saya lupa. Tahu nggak dari mana? Minuman yang kotak. Saya hampir setiap hari pasti 2. Selama 6 bulan. Anda bayangkan, itu minumannya tidak memabukkan. Minumannya tidak menurunkan kesadaran saya. Tetapi efeknya, enaknya apa? Manis. Nikmat. Ya, enak. Jadi itu. Ketika saya sudah merasakan itu enak, nah sila kelima ini mulai. Biarkanlah 1 hari hanya 1-2, oke saya kurangi jadi 1, efeknya. Padahal di kulkas penuh minuman kotak itu. Saya berbohong. Ya, jadi dari sila kelima ini kita naik ke 4, otomatis sudah akan berpengaruh. Sekarang naik ke sila ketiga.
Ini udah jam 11, tinggal 30 menit. Ini saya sudah percepat ya. Sila ketiga tentang apa? Perbuatan asusila. Dalam konteks pikiran Anda, yang Anda tahu perbuatan asusila itu yang bagaimana? Halo? Jangan bilang Anda nggak tahu ya. Lain kali kasih ujian aja ya. Perbuatan asusila itu apa? Ayolah, anak muda. Anda ini semua kan anak muda, lebih muda dari saya toh. Sila ketiga itu apa? Yang depan, sono. Saya nggak mau yang di Mbak Tisala ngomong, dari tadi Mbak Tisala melulu. Oke lah, biar cepat. Perbuatan asusila itu adalah melanggar tentang kita dari dulu sampai sekarang berhubungan dengan seksual. Berhubungan dengan tubuh. Hubungan yang tidak pantas dilakukan kalau bukan suami istri. Tapi zaman sekarang, saya rasa Anda lebih tahu. Kalau mau bahas di sana, bahas di sini nggak enak ya. Nanti yang perempuan malu, yang laki-laki juga malu. Kalau saya mau bahas mah oke-oke aja. Sekarang kalau perbuatan asusila ini, dari sila keempat, kita masuk ke sila ketiga. Ya. Berbohong kepada pasangan. Berbohong kepada keluarga, karena kita lakukan sesuatu hal yang tidak baik. Perbuatan asusila bukan hanya melalui tubuh, tetapi perbuatan asusila bisa melalui ucapan, yang namanya pelecehan seksual. Melalui ucapan. Kalau dalam ilmu psikologi, kalau kita lihat cewek cantik nih, ya ada cewek cantik lewat. Kalau zamannya dulu saya ada, kalau lihat cewek cantik cowoknya suka gini, sweet, bener gak? Bener ya? Sekarang beda. Cowok ganteng lewat, ceweknya, aduh, ani entau. Ganteng sekali. Apalagi sekarang kita, nah ini, lihat apa? TV, drama Cina, drama Korea, oppa. Nah. Kalau yang Cina, keke, hauswai oh, ganteng oh. Sekarang beda, terbalik ke sekarang. Anda. Gak boleh kita ya, kalau kita kan termasuk saya ya. Saya hanya menikmati Anda yang melihat pemandangan demikian. Saya harus cari tahu, gara-gara ini saya harus melihat. Begitu melihat, kalau kita begitu, misalnya ini kita yang umum, saya umum dulu ya. Kita lihat Anda yang cowok melihat cewek, sweet. Kalau si cewek itu tidak terima, itu namanya melanggar, itu namanya pelecehan. Kita tidak terima. Begitu kita cowel aja, tak bermaksud apa-apa, Anda yang sebagai laki-laki tak bermaksud apa-apa kecolek. Pas kena, si wanitanya lagi nggak happy, dia bisa menggugat Anda. Itu juga termasuk. Tapi jangan saya ngomong kayak gini, mulai besok Anda semua begitu ya. Nggak semua disengaja, kadang-kadang kesenggol dan sebagainya. Kita sebagai biksuni kadang-kadang, saya pernah sekali, waktu itu tahun 2020, belum masuk pandemi, saya ke India, saya mendengarkan ceramah di sana, di Bodh Gaya. Itu semua banyak sangganya, puluhan sangga. Di sana sudah nggak tahu, cewek, cowok, biku-biksuninya sudah nggak tahu. Saya berdiri, tahu nggak? Saya dipegang. Apakah saya harus marah bantainya? Orang dia kira saya biksu? Ya, terima nggak? Saya nggak terima. Tetapi mereka nggak tahu saya siapa. Ya, tetapi jangan kalau saya ngomong gini, Anda yang laki-laki, oh Susiai bilang saya nggak sengaja. Berarti pikiran Anda itu sudah melakukan pelanggaran sila ketiga. Karena sudah punya niat kan. Jadi kata-kata ini pengaruhnya besar sekali. Jadi sekarang itu sudah bukan hanya melalui tubuh, tetapi ucapan. Kita
tidak menghargai keberadaan seseorang. Body shaming ya, itu juga termasuk. Makanya mulai sekarang, tolong kalau ketemu wanita sesama wanita, kita wanita ya, saya juga wanita, bukan kita. Anda sama saya yang wanita. Jangan ketemu, ayo lu kok aneh pui oh, lu kok gemuk ya, diubah. Wah sekarang kelihatan seger ya. Bohong gak? Bukan. Kita wanita ini sering menggunakan begitu bertemu sekian tahun, kok suhu gemuk, minggu lalu saya dibilang kurus, minggu ini bilang gemuk. Ya, jadi itu ucapan-ucapan, jangan lagi menggunakan, kok kamu sekarang kelihatan gemuk ya, kok sekarang kamu kelihatan tua ya, kok sekarang kamu kelihatan kusam ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi terhadap orang itu. Sama halnya dengan laki-laki. Kok sekarang perut kamu buncit ya? Sering. Jadi itu juga salah satu melecehkan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi sama orang tersebut. Kita nggak tahu apa yang dia alami. Ya, oke lah, kita bilang kalau mengambil tuh bisa mencuri, mengambil barang orang, ya kita mengkaitkan dengan sila ketiga. Seperti yang saya bilang tadi adalah mencolek seseorang, baik cowok ke cewek maupun cewek yang ke cowok. Tubuh kita tidak ada tulisan silakan engkau colek, nggak ada. Silakan engkau pegang, nggak ada. Kecuali ya pacaran beda lah ya. Kalau pacaran kan sudah diizinkan. Anda pacaran kan sudah diizinkan. Ya sudah diizinkan dengan tersirat. Tersirat atau terserah Anda. Ya kan? Suami istri ya udah otomatis lah. Tetapi kalau di luar itu, pada dasarnya tubuh kita ini tidak menjadi milik rame-rame. Tidak menjadi milik seseorang yang memang seharusnya memang tidak boleh dipegang, memang tidak boleh dicolek. Kecuali memang kalau sesama teman, bahkan cowok sesama cowok, cewek sesama cewek. Ini sering terjadi ya. Tadi pagi karena saya mau cari beberapa video di YouTube, ketemu satu video. Jadi lucu. Ini ada dua teman sahabat yang sudah dari kecil sampai mereka usia 30 tahun. Jadi ada lebih kurang 15 sampai 18 tahun pertemanan. Jadi tanpa sengaja karena lantaran dikejar anjing, mereka berdua gandengan tangan, ya cowok cewek bergandengan tangan, mereka lari. Lari dikejar anjing, habisnya sampai satu titik berhenti karena anjingnya sudah tidak kejar. Sehingga ceweknya bilang gini, ini perkataan yang menurut saya bagus. Dia tanya teman laki-lakinya, kalau teman perempuan sama teman perempuan pegangan tangan boleh nggak? Aneh nggak? Enggak. Kalau laki-laki sama laki-laki pegangan tangan aneh nggak? Teman laki-lakinya langsung diam. Aneh nggak? Dari mana aneh? Saya tanya anak laki-laki dulu, dari mana aneh? Mereka tak berani menjawab. Ya, lalu dia tanya, kalau kita laki-laki sama perempuan bergandengan tangan boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak Anda pegang tangan saya? Tidak berani menjawab ya? Ya pada dasarnya sih nggak boleh, kan saya enggak. Tapi kalau saya ketemu sama anak-anak kecil ke sekolah nih, anak kelas sampai 1 dari usia 1,5 tahun sampai anak kelas 2 SD. Mereka itu dengan otomatis melihat kami, dia akan langsung datang dan memeluk kami. Lalu saya bilang, adik-adik nggak boleh beluk suhu, bisa nggak? Menurut aturan memang nggak bisa, tetapi untuk anak kecil nggak bisa. Ya, untuk anak kecil ya itu urusan lain.
Jadi dengan arti pada dasarnya memang bergandengan tangan itu tidak masalah secara umum, terutama untuk wanita. Kalau laki-laki terlihat jadi aneh. Ya, kalau perempuan saling gandengan gak apa-apa, kalau laki-laki sambil memegang pundak ya. Aneh gak itu? Enggak ya? Kalau perempuan kalau sambil rangkul gini aneh gak? Terbalik ya, kalau menurut saya sih gak aneh. Tetapi pada dasarnya menurut aturan di tempat umum itu tidak bisa. Coba Anda lihat, nontonlah film purbakala, film Cina zaman dulu punya. Mereka tuh kalau jalan, perempuan sesama perempuan gak boleh gandengan tangan, gak boleh sambil pegang. Itu namanya wei tata krama. Mau cowok sesama cowok, mau cewek sesama cewek, apalagi berlawanan jenis. Itu tidak bisa. Karena kenapa? Tubuh kita pribadi ini bukan milikmu. Tidak bisa kamu pegang seluas hati. Apalagi dicolek. Apalagi yang di area-area tertentu. Memang kalau sesama teman kita nggak masalah. Ya, jadi kita sudah umum bilang sila 2 itu mengambil, mencuri yang bukan haknya kita. Tubuh kita juga tidak bisa sembarangan dipegang. Apalagi sekarang Anda kalau yang sudah menikah dan punya anak, diajarkan kepada anak Anda. Itu wajib supaya mereka tahu bahwa tubuh mereka tidak bisa dipegang sembarangan. Tubuh mereka tidak bisa sembarangan dicolek orang lain. Apalagi kalau itu yang berlawanan jenis. Kita menjaga, ya dari sila 3 kalau kita menjaga, otomatis sila kedua akan terjaga. Karena itu memang sudah salah satu hal yang harus kita ingat. Tubuh ini kalau dalam hubungan yang sudah resmi itu beda. Kalau tidak resmi, ya namanya pacaran kita suruh bilang jangan pegang-pegangan, jangan ini, aneh juga ya. Nah, zaman sekarang mana sih kalau jalan di tempat mall nggak ada yang cowok ceweknya merangkul pacaran. Kadang-kadang di kampus saya lihat aja sesama pacaran lewat pegang apa dia bisa bersandar di tempat pacarnya. Dosennya lagi ngajar dia pacaran di belakang. Ya, jadi merampas segala sesuatu hal yang tidak menjadi milik kita. Oke? Tinggal 15 menit. Saya bilang sama panitia jangan keluarin 5 menit, 10 menit, 15 menit ya. Enggak dikeluarin mereka. Oke, sekarang sila pertama. Inilah yang paling sering kalau pembahasannya berhari-hari enggak selesai. Sila pertama secara umum tentang pembunuhan. Dari sila kedua kita masuk ke sila pertama. Sila kedua mencuri, masuk ke sila pertama. Membunuh tentu kita merusak, memusnahkan, menghilangkan kehidupan makhluk lainnya. Di Buddhis tidak hanya makhluk hidup, tapi makhluk lainnya. Contoh paling gampang, misalnya kalau Anda melewati satu tempat, jalur untuk jalan itu hanya ini, misalnya tengah ini. Kiri kanan adalah rumput. Anda ingin menuju ke sana. Kalau melewati ini hitungannya menit, misalnya hitungan detik. Kalau melewati ini hitungan menit. Kita pilih mana? Hitungan cepat enggak? Hitungan cepat kan? Tetapi di rumput itu ada dibilang, tolong silakan injak aku. Ada tulisan enggak? Lalu kenapa kita harus injak? Dengan menginjak rumput itu, orang yang sudah tanam, orang yang sudah menjaga rumput itu, kita dengan seenak hati menginjak rumput itu. Makanya Buddha itu mengajarkan ajaran tengah. Jalanlah di jalan tengah. Kita enggak melenceng ke bak samping dulu. Jalan ke sana. Jalan ke sini. Kita mau jalan yang instan kan? Kita kan semua mau yang instan, mau yang cepat.
Lain lagi misalnya tentang bunga. Wanita, jangan takut ya, saya masih wanita. Kita lihat bunga sebuah taman gitu, bunganya bagus sekali, indah sekali. Dipetik. Emang bunganya bilang, wahai para wanita, petiklah aku. Kan enggak. Lalu kenapa kita harus petik? Dengan dia petik kehidupan dia, mati. Bunga, daun, rumput, semua ada masanya. Makhluk hidup semua ada masanya, seperti halnya kita. Lalu kenapa kita harus repot-repot, menyia-nyiakan waktu kita, mensia-siakan kehidupan kita untuk merusak kehidupan makhluk lainnya? Paling sering hal itu terjadi. Bagaimana dengan namanya pembunuhan karakter? Anda paham pembunuhan karakter? Paham gak pembunuhan karakter? Paham ya? Kita lihat di internet begitu banyak kita melakukan, mengucapkan, berbuat segala sesuatu hal itu menjatuhkan harga diri orang lain. Menjatuhkan martabat orang lain untuk menaikkan diri kita. Anda tahu kalau anak kecil, ya anak kecil, kita lihat misalnya pembulian, bully. Itu penelitian sudah sangat banyak. Gak usah jauh-jauh sampai anak kecil aja. Kita aja deh. Kita dibully aja. Dalam kantor, dalam kerja, Anda pasti mengalami hal tersebut. Kalau kita nggak dibully, kita yang bully orang. Kalau nggak kita didiskriminasi, kita yang diskriminasi orang lain. Ketika hal itu terjadi, coba kita rasakan. Saya pernah dibully loh, waktu saya SMP. Tahu nggak saya dibully apa? Membuat diri saya sampai sekian tahun menderita. Sekarang kalau dibully sih nggak apa-apa saya. Tahu nggak saya dibully apa? Saya sampai waktu itu sampai saya kerja. Anda mau tahu nggak saya dibully apa? Mau tahu nggak? Mau ya? Seru sekali kalau kepengen tahunya. Hidung saya kan mancung ke dalam. Tahu ya? Pesek. Saya dipanggil pesek. Sakit hati enggak? Enggak ya? Indah sekali kata-katamu ya. Tapi yang terjadi adalah aku sakit hati. Dari SMP sampai tahun 2000. Anda bayangkan sekian tahun. Karena di tempat kerja saya juga dipanggil demikian. Sekarang kalau Anda mau panggil saya pesek silakan aja. Karena kenapa? Saya sudah terima. Karena memang itu karma saya. Saya harus mengalami hidungnya mancung ke dalam. Tapi kebanggaan saya adalah saya mau kapancang mancung hidung gampang. Coba kalau Anda yang mancung pesein. Mau enggak? Maka berbanggalah Anda yang hidungnya pesek. Jadi kalau kita jatuh kena hidung gak usah susah-susah lagi ya. Gak akan kena ke hidung. Karena hidungnya gak mancung. Kalau Anda yang mancung jatuh, peseklah hidung Anda. Pembulian itu luar biasa. Anda bayangkan saya dari SMP sampai saya tahun 2000. 2001 saya memakai jubah. Masa-masa itu sangat menderita sekali. Kenapa? Saya tidak pede. Ya, saya tidak pede sama sekali. Mau berdandan berapa cantik pun, yang dilihat pertama adalah hidung. Berapa mahal pun engkau dihias, yang dilihat hidung. Bahkan guru saya sendiri juga ikutan. Dia lagi hiasin. Coba hidungmu mancung sedikit. Alamak. Hidungku ya memang sudah begini. Mau bagaimana lagi? Ya. Jadi menjatuhkan
karakter seseorang itu sangat menyakitkan. Kecuali kalau kita sudah paham dengan namanya karma. Kecuali kita sudah tahu, ya memang saya dapatnya ini, mau bagaimana lagi kita terima, maka tidak akan sakit hati. Kita tidak akan menderita akibat dari pembulian tersebut. Semoga hal ini tidak terjadi di Anda semua. Semoga kita semua tidak melakukan diskriminasi. Semoga kita yang semua di sini tidak melakukan bully. Kalau ada, tolong berhenti. Kalau Anda yang dibully tidak bisa hadapi, tolong cari orang untuk membantu. Jangan dibiarkan. Kalau nanti memasuki usia 40 atau 50 tahun ke atas, tidak Anda atasi, tidak diobati, itu bahaya. Jadi tolong diperhatikan. Termasuk dengan anak-anak ataupun cucu Anda. Diperhatikan. Setiap hari pulang, lihat perubahannya. Apakah dia sebagai orang yang dibully atau dia membuli? Karena ini paling terjadi. 2 hari lalu, nyambung sedikit ya panitia. 2 hari lalu saya lihat satu orang YouTuber. Dia menjelaskan, memaparkan tentang sesuatu hal yang hanya berdasarkan karena ada anak SD di Indonesia, nama sekolahnya nggak akan saya sebut. Ada sekelompok anak-anak SD, dia memiliki boneka bububu lululu. Apalah itu ya. Saya kalau ngomong jelas nanti kalau ini di-share kan dibilang saya nanti jadi mempromosikan. Bububu lululu itulah ya, Anda tahu lah. You know, I know, it's okay lah. Jadi kelompok anak ini awal pertama nggak ada. Begitu dia ada, begitu mereka satu kelompok ini, kalau mau masuk ke kelompok ini, yang pertama mereka bersahabat, berteman, hanya karena lantaran dia memiliki boneka ini, dia memiliki kelompok. Anak yang satu ini, yang sahabatnya yang nggak punya boneka, nggak bisa masuk, akhirnya nggak berani datang ke sekolah. Takut. Karena kenapa? Dia nggak punya teman. Anda bayangkan, bukankah itu menjatuhkan anak tersebut hanya karena satu barang? Saya tidak ngerti. Ternyata hanya karena satu idol, hanya satu orang idol pegang itu boneka, jadi booming, jadi terkenal tuh boneka. Saya sambil dengar saya berpikir, coba kalau saya punya usaha itu, kaya saya. Sampai tokonya diserang, Ami Tohut. Coba Anda bayangkan, sebegitukah mereka, bukan Anda. Karena sangat mengerikan sekali ya, ini terjadi barusan aja. Hanya karena satu orang loh. Idolnya siapa? Anda cek sendiri, nggak boleh ngomong. Nanti kalau di-share di YouTube, saya diserang nanti. Dia pegang boneka ini, sehingga membuat masyarakat kita di Indonesia berbondong-bondong untuk mendapatkan hal itu. Makanya sila per 5, 4, 3, 2, 1 itu sudahlah. Anda bayangkan, begitu mengerikan. Maka kalau kita menjadi idol, Anda ini kan juga idol loh. Anda yakin gak Anda di semua idol? Yakinnya Anda adalah idol masa depan untuk anak-anak Anda. Anda adalah idol untuk murid-murid Anda, adik-adik Anda, keponakan Anda. Oleh karena itu, berperilakulah dengan baik. Berperilakulah sesuai dengan kebenaran. Karena itu yang paling penting. Ya, kita lihat saja idol zaman sekarang. Kalau zamannya saya, coba tanya ibu-ibu ya, yang lahirannya di bawah tahun 80, di bawah 80. Kami menggunakan baju, ini sudah di luar 5 sila ini ya, maksudnya sudah selesai pembahasannya. Kita lihat dari pakaian aja. Pakaian sekarang coba lihat idol.
Saya nggak tahu dia kurang kain, kurang benang, atau gimana. Saya nggak tahu. Ada yang lututnya lubangnya 2. Kepengen rasanya saya bilang, sini saya jahitin aja lubangnya. 2, kemarin saya lihat ada satu orang turun dari vihara, pakai celana jeans panjang tertutup. Tapi di bagian bawah kakinya, lubang sana, lubang sini. Saya lagi berpikir, yang jual celana ini apa nggak ngerti jahit ya? Coba kalau saya ngomong sama dia, suhu mah kuno, nggak zaman. Nggak ikut model. Tetapi sampai begitukah? Makanya salah satu lagi ya, ini sila ketiga ini. Memakai baju demikian, ya saya yakin anak laki-laki enak dipandang, suka memandang. Kalau anak perempuan, seandainya tubuhku seperti dia, ya kan? Coba Anda bayangkan, apakah dengan pakaian itu kita menjadi hak kita untuk melihat? Kadang-kadang dari ujung sampai ujung, dari ujung jalan dia sana dia lihatin, lihat. Apalagi kalau tubuhnya bagus ya. Jangankan Anda laki-laki, kita perempuan juga lihat. Kalau saya lihat, aduh kasihan sekali ya, apa saya kasih saya punya hygiene, kasih dia pakai aja ya. Pakailah sesuai dengan yang ada. Kalau ada pesta dan sebagainya silakan. Tapi kalau sudah tempat yang memang harus dipakai sesuai dengan aturan yang ada, gunakan. Gak mungkin Anda ke sekolah pakai baju yang kurang kain. Gak mungkin Anda masuk istana presiden Anda memakai pakaian demikian. Gak mungkin acara resmi Anda memakai demikian. Kalau pesta dan sebagainya silakanlah. Kalau ke vihara, pakailah sesuai dengan yang ada. Nah ini kan bagus ya, kebaktian jam 10 ini pakaiannya semua bagus-bagus. Rapi. Ya, pas 11.30. Panitia, saya tepat janji ya. Ya, sebenarnya kalau mau dikupas persila itu lebih seru. Tapi karena lantaran kita tidak memiliki waktu itu. Tapi saya mengharapkan kita semua sama-sama untuk mengkaji lebih jauh. Sejauh mana saya melakukan segala sesuatu hal yang tidak sesuai dengan 5 sila tersebut. Sila kelima, yang paling utama adalah kita memperhatikan dulu sila kelima. Kenapa? Ketika kesadaran kita turun, maka sila lain itu akan merembet. Renungkan, pikirkan setelah Anda pulang ke rumah. Jangan selesai dari vihara, Anda pergi kemanapun pulang tinggal mandi, tidur langsung keblek. Renungkan, hari ini apa yang membuat saya sehingga 5 sila ini ada yang tidak sesuai. Saya tidak akan bilang melanggar ya, karena melanggar itu sudah ada poin-poin yang sudah dilanggar, tetapi kurang pas yang tidak sesuai. Coba direnungkan, dipikirkan, sehingga besok kita bisa menjaga kesadaran kita, sehingga lusa kita selalu bisa waspada, sehingga hari-hari selanjutnya kita bisa selalu berpikir dengan baik, kesadaran kita tidak turun. Sekali lagi, ketika kesadaran kita turun, ketika kesadaran itu tidak ada, maka apapun dapat kita lakukan. Apapun dapat melanggar sila-sila yang ada. Oke? Selamat kepada Anda yang akan wisudi. Semoga dengan penjelasan ini Anda tidak surut. Ya, takutnya surut. Aduh, suhunya ceramahnya ngeri sekali ya. Anda enggak wisudi pun tetap harus lakukan. Tidak wisudi pun Anda harus menjalankan 5 sila ini. Karena 5 sila ini termasuk aturan-aturan yang ada di negara. Sudah pasti. Ya, semoga kita semua bisa menjalankan sila dengan baik. Kita selalu bisa mematuhi sila-sila yang ada. Anda hanya 5 sila.
bagaimana dengan kami yang 200-an sila? Makanya kalau kita tidak belajar setiap hari, menjalankan setiap hari, maka kita akan lupa dengan sila kita. Paling gampang ingat, saya adalah siswa Buddha. Aku berlindung kepada Triratna. Ketika itu kita tanam setiap hari, Anda bangun tidur, mau tidur, tanamkan terus, aku adalah siswa Buddha. Aku berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Semoga aku selalu bisa berjalankan, mempraktekkan ajaran Buddha. Ditanamkan setiap hari, bangun pagi dan sebelum tidur. Supaya kita selalu ingat segala sesuatu hal, sehingga tidak akan melanggar hal-hal yang dilarang. Terima kasih. Selamat siang. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Amitofo.